Halo para wibu yang sedang berada di mana saja, gue harap semua dalam keadaan yang baik dan selalu diberikan rezeki ya. Kali ini gue akan coba bahas leak novel dari Nageki no Bourei. Cerita ini adalah spoiler dari lanjutan animenya ya. Dan jika kalian belum mengikuti ceritanya dari awal bisa ditonton dulu untuk cerita part sebelumnya. Sebelum masuk ke ceritanya, gue harap kalian bisa bantu subscribe channel ini serta bantu like dan komen juga ya. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Yah, masih ada waktu, dan aku juga punya jadwal lain. Aku akan mempertimbangkannya dengan baik. Ini tugas mendesak. Putuskan dalam seminggu. Jika kau tetap tidak datang, aku akan menjemputmu lagi. Oh, satu hal lagi, ini surat tugas dari keluarga Gladys, ucap Gar. Aku tidak membutuhkannya sekarang. Aku akan mengambilnya jika aku sudah siap, ucap Cray. Cray memiliki sekutu yang dapat diandalkan. Meski harus mengorbankan harga diri, Cray bisa memohon kepada Ark dan menerima tugas bersama-sama dengannya. Sistem asosiasi penjelajah memiliki celah. Target bisa diatur. Masalahnya hanyalah bagaimana menghindari tugas khusus dari Lord Gladys itu. Oh, ngomong-ngomong, ini pertama kalinya ada tugas khusus dari Lord Gladys. Untuk mendukungmu, asosiasi akan menyediakan seorang profesional untuk membantumu. Aku akan memastikan mereka tidak terlalu merepotkan. Kau setuju, kan? Ucap Gar. Ya, baiklah. Tapi aku belum memutuskan apakah aku akan menerimanya atau tidak, jawab Cray. Cray tidak suka berurusan dengan bangsawan. Tetapi jika seorang profesional akan mendampinginya, itu akan sangat membantu. Namun, Cray sudah merasa lelah tanpa melakukan apapun. Dia akan kembali ke kamar dan bermain dengan merage form sambil memikirkan solusi yang baik. Sambil meregangkan bahu yang sedikit tegang karena ketegangan, Cray berjalan di dalam gedung asosiasi penjelajah. Karena waktunya tanggung, lobi yang biasanya ramai hanya dipenuhi beberapa orang. Ketika pertama kali datang ke ibu kota, Cray merasa gedung asosiasi terlihat begitu mengintimidasi. Tetapi setelah 5 tahun, Cray sudah terbiasa. Cray melewati papan pengumuman tugas, papan berita terbaru, dan papan informasi buronan tanpa berhenti. Bagaimanapun, Cray tidak bisa memenuhi target level 8 sendirian. Cray mengelilingi gedung asosiasi perlahan, memeriksa konter, tempat penyerahan barang, ruang arsip, tetapi tetap tidak menemukan yang dia cari. Cray menghela napas dalam-dalam. Ternyata yang dicari adalah pengawal. Lebih tepatnya, pemburu dengan tanda first step yang mau mendengarkan perintahnya. Cray tidak suka pergi keluar sendirian. Meskipun jalan dari gedung asosiasi ke markas klan cukup ramai, dan hampir tidak mungkin ada yang menyerang di sana, Cray tetap lebih suka tidak keluar. Biasanya, Cray mencari pengawal di markas klan sebelum keluar. Tetapi jika Cray diculik oleh Garsan atau dipanggil mendadak, dia harus pergi sendirian. Berangkat bersama Garsan tidak masalah, tetapi perjalanan pulang membuatnya sangat cemas. Meski Cray mengenakan artefak dari ujung kepala hingga kaki, itu hanya memberikan sedikit rasa aman. Garsan selalu memanggilku secara mendadak. Padahal tugasnya tidak terlalu mendesak, ucap Cray. Cray menggerakkan rantai di pinggangnya sambil melirik keluar dari pintu masuk. Di depan gedung asosiasi, ada jalan besar tempat kereta kuda berlalu lalang. Orang-orang berlalu lalang, menyipitkan mata karena sinar matahari yang terik. Tak ada yang terlihat cemas seperti dirinya. Pemandangan itu sedikit menenangkan pikiran Cray. Jika warga biasa tidak takut, maka dia, seorang pemburu, juga seharusnya tidak perlu khawatir. Cray menguatkan diri, menegakkan dada, dan melangkah keluar dengan penuh semangat. Di sebelah dia, nama seorang pemburu level tinggi memiliki daya tarik yang besar. Level 5 dianggap elit, dan mulai saat itu, mereka biasanya mendapatkan dukungan dari bangsawan atau organisasi besar. Namun, Cray berbeda. Meski Cray telah mencapai level 8, Cray berusaha menyembunyikan identitasnya untuk menghindari perhatian dan musuh.
Sebagian besar orang hanya mengenal Sen Pen Banka sebagai seseorang yang misterius. Ini semua Cry lakukan untuk mengurangi jumlah musuh. Karena tidak seperti pemburu level tinggi lainnya, Cry tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi mereka. Tentu saja, aku akan mencoba menutupi wajahnya, membawa pengawal saat keluar, mengenakan perlengkapan sihir, dan sebisa mungkin menghindari jalan yang sepi. Orang lain mungkin tidak mengerti, tapi aku adalah seorang pengecut, ucap Cry. Dengan sangat hati-hati, Cry melangkah di jalan menuju markas klan. Meskipun Cry ingin menyembunyikan wajahnya, melakukannya dalam situasi ini hanya akan menarik perhatian, jadi dia terpaksa tidak melakukannya. Sayangnya, Mirage Form miliknya belum mampu mengubah wajah Cry sepenuhnya. Sementara itu, Reverse Face sudah cukup terampil sejak awal, tapi ini lebih karena kecocokan daripada kekuatan artefak itu sendiri. Untungnya, tidak ada seorang pun yang memperhatikan keberadaannya. Dalam hal kemampuan menyamar sebagai orang biasa, Cry tidak terkalahkan. Bahkan Liz pernah berkata, "Luar biasa, Cry Chen. Kamu benar-benar terlihat seperti orang biasa." Saat sedang melangkah sambil tenggelam dalam pikiran yang tidak terlalu penting, tiba-tiba sebuah tangan menyentuh pundak Cry dari belakang. Rasa dingin menjalar di sepanjang tulang belakang Cry, dan dia perlahan menoleh ke belakang. "Selamat siang, Cry-san." Lama tidak bertemu, sapa seorang anak lelaki berambut biru dengan tatapan sedingin es. "Oh, lama tidak bertemu," jawab Cry spontan. Anak lelaki itu tampak seumuran dengan Tino atau sedikit lebih muda. Ia mengenakan pakaian biasa tanpa perlengkapan mencolok ataupun senjata. Namun, tatapan tajamnya menimbulkan rasa tidak nyaman. Tapi yang paling mengganggu Cry adalah satu hal. Siapa dia? "Maaf mengganggu secara tiba-tiba. Tapi, saya perlu berbicara dengan Anda tentang sesuatu yang penting," ucapnya sopan. "Siapa dia?" Aku tanpa sadar mengucapkan salam seolah mengenalnya, tapi aku sama sekali tidak ingat siapa dia. Gumam Cry. Meski Cry tidak terlalu terkenal, seharusnya Cry dapat mengenali anggota klan atau seseorang yang pernah berhubungan langsung dengannya. "Seperti yang Anda mungkin sudah tahu, alasan saya di sini adalah untuk membahas sesuatu yang penting," ucap anak lelaki itu. Meski Cry bingung, Cry tetap mempertahankan senyum ramah. Sementara itu, anak itu melanjutkan bicaranya tanpa memperkenalkan diri atau memberikan petunjuk apapun. "Hei, setidaknya kasih nama atau tanda pengenal lah seperti Chloe," pikir Cry. Akhirnya, Cry memutuskan untuk mengalihkan perhatian anak itu dengan berpura-pura paham. "Oh, tentu saja. Kebetulan sekali, aku juga berpikir ingin bertemu denganmu," jawab Cry dengan senyum yang dibuat-buat. Anak itu terlihat kaget untuk sesaat, sebelum kembali memasang wajah serius. "Seperti yang diharapkan dari Sen Pen Banka, Anda memang cepat memahami situasi. Kalau begitu, mari kita pergi ke tempat yang lebih nyaman untuk berbicara. Mungkin kedai teh terdekat," ucap anak lelaki itu. "Inilah kesempatannya," pikir Cry. Tentu, Cry tidak keberatan mendengar apa yang ingin ia katakan, tetapi Cry tidak ingin melakukannya sendirian. Maka, Cry pun mencoba mencari alasan. "Maaf, tapi aku harus mampir ke markas klan untuk meletakkan barang sebentar," ucap Cry. Tapi sebelum Cry bisa menyelesaikan kalimatnya, suara ceria tiba-tiba memotong pembicaraan Cry. Dari seberang jalan, seorang gadis berambut pirang keemasan berlari mendekat. "Ketemu? Arn, kau langsung lari begitu saja? Jangan-jangan, ini dia orangnya?" Ia memiliki mata besar berwarna hijau dan kulit mulus tanpa noda. Pakaiannya biasa saja, sama sekali tidak terlihat seperti seorang petualang. "Dan tentu saja, aku juga tidak mengenalnya," gumam Cry. Mari. Rupanya, Cry-san juga sedang mencari kita. Dia bilang akan ikut bersama kita." "Terima kasih banyak, Cry-san. Syukurlah, ini mengurangi satu kekhawatiran saya," ucapnya. Akhirnya, Cry memutuskan untuk mengalihkan perhatian anak itu dengan berpura-pura paham. "Oh, tentu saja. Kebetulan sekali, aku juga berpikir ingin bertemu denganmu," jawab Cry dengan senyum yang dibuat-buat. Anak itu terlihat kaget untuk sesaat, sebelum kembali memasang wajah serius. "Seperti yang diharapkan dari Sen Pen Banka, Anda memang cepat memahami situasi. Kalau begitu, mari kita pergi ke tempat yang lebih nyaman untuk berbicara. Mungkin kedai teh terdekat," ucap anak lelaki itu. "Inilah kesempatannya," pikir Cry. Tentu, Cry tidak keberatan mendengar apa yang ingin ia katakan, tetapi Cry tidak ingin melakukannya sendirian.
Maka, Krai pun mencoba mencari alasan. Maaf, tapi aku harus mampir ke markas klan untuk meletakkan barang sebentar, ucap Krai. Tapi sebelum Krai bisa menyelesaikan kalimatnya, suara ceria tiba-tiba memotong pembicaraan Krai. Dari seberang jalan, seorang gadis berambut pirang keemasan berlari mendekat. Ketemu. Arn, kau langsung lari begitu saja. Jangan-jangan, ini dia orangnya? Ia memiliki mata besar berwarna hijau dan kulit mulus tanpa noda. Pakaiannya biasa saja, sama sekali tidak terlihat seperti seorang petualang. Dan tentu saja, aku juga tidak mengenalnya. Gumam Krai. Mari. Rupanya, Kraisan juga sedang mencari kita. Dia bilang akan ikut bersama kita. Terima kasih banyak, Kraisan. Syukurlah, ini mengurangi satu kekhawatiran saya, ucapnya. Dengan rasa puas yang samar, Krai mengangkat bahu. Namun, pandangan dingin Arn berubah tajam seperti mata pisau. Dia berbicara dengan nada dingin. Tidak perlu basa-basi dengan Anda. Saya akan berbicara secara langsung. Tolong, hentikan tindakan Anda. Krai tidak paham apa yang dia maksud dan sambil mengerutkan dahinya, Arn melanjutkan penjelasannya. Memang benar, Anda hampir mencapai level 9 setelah menangkap Noctus Choclear. Anda juga memiliki utang budi pada Lord Gladys. Jika Anda menghancurkan sisa-sisa mereka, Anda akan unggul dibandingkan level 8 lainnya. Namun, bukankah itu terlalu tergesa-gesa? Apa Anda tidak berpikir begitu? Sejujurnya, Akasha adalah target yang sedang kami kejar. Mungkin saja kepala cabang Guard ingin regenerasi kepemimpinan. Tapi dari segi pengalaman, Kraisan, Anda masih kalah dibandingkan level 8 lainnya. Saya memahami kemajuan besar dari Parti Duka Janggal Anda, tapi tetap saja, Anda belum cukup memenuhi standar sebagai level 9. Jika Anda naik, kami yang lain akan diremehkan. Krai mengambil seteguk teh yang baru disajikan. Sambil berkata, Ya, aku mengerti. Mari terlihat panik, mencoba menghentikan Arn yang berbicara dengan nada tegang. Arn, jangan bicara dengan nada seperti itu, terlalu konfrontatif. Mari, ini adalah sesuatu yang harus saya katakan cepat atau lambat. Lagi pula, melawan Senpen Banka yang licik seperti ini, saya tidak mungkin menang dalam permainan strategi, ucap Arn. Mari melirik Krai dengan hati-hati, mencoba membaca ekspresinya. Tapi Krai tidak mengerti apa-apa. Ketegangan Arn terpancar jelas dari ekspresinya. Sementara itu, Krai hanya tersenyum, menunggu kata-katanya selanjutnya. Tapi dia tidak melanjutkan. Apa yang harus aku lakukan? Gumam Krai. Dari penjelasannya, Krai merasa tidak memahami setengah dari apa yang Arn katakan. Maksud dari kata-katanya bisa Krai tangkap, tapi sepertinya ada perbedaan besar dalam pemahaman dasar kami. Orang biasa mungkin akan mencoba memecahkan kesalahpahaman ini satu persatu. Namun, Krai memiliki keahlian untuk mengalirkan percakapan dengan baik, meski aku sama sekali tidak tahu apa yang sedang dibicarakan. Lalu Krai berkata, jadi, Arn, maksudmu? Lalu Krai melihat ekspresi Arn tiba-tiba mengeras, dan kelopak matanya sedikit berkedut. Aku bahkan belum mengatakan apa-apa, kenapa dia langsung terlihat gugup? Gumam Krai. Mari di sebelahnya tampak berusaha menahan tawa. Aku pura-pura tidak melihatnya. Jadi, Arn, kau ingin aku mundur, kan? Ucap Krai. Ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jawab Arn. Krai-san, memang benar kami hanya berdiam diri sebelumnya, dan itu adalah kesalahan kami. Tapi, tetap saja, melibatkan diri dari luar adalah tindakan yang tidak benar, bukan? Apa menurut Anda tidak begitu? Ucap Mari dengan nada bergetar. Krai menyilangkan kaki, menusuk Pauncake dengan garpu, dan mengangguk besar. Ya, aku setuju. Aku akan mundur, ucap Krai. Benarkah? Terima kasih banyak. Arn dan Mari tampak terkejut, lalu dengan tergesa-gesa menundukkan kepala. Maaf mengganggu kalian datang ke sini hanya untuk ini. Jujur saja, aku tidak terlalu tertarik pada sisa-sisa kelompok itu atau soal level 9. Aku lebih tertarik pada kue paun ini, ucap Krai. Krai menatap mereka yang ada di depannya. Baik Arn maupun Mari tampak terkejut dan bingung oleh ucapan Krai. Krai tidak tahu bagaimana mereka mengetahui wajah dan namanya,
Tetapi satu hal yang Krai yakini kalau dia bukan orang seperti yang mereka bayangkan. Krai hanya ingin hidup damai, terutama setelah semua kekacauan yang melibatkan lelang itu selesai. Krai ingin waktu istirahat yang layak. Krai tiba-tiba menyadari bahwa Arn berdiri dengan ekspresi tegang. Hampir bersamaan, sebuah bayangan besar muncul di pandangannya. "Ada keperluan apa kau di sini?" tanya Arn. "Diam. Aku tidak punya urusan denganmu," jawab suara berat itu dari belakang. Suaranya terdengar sangat familiar. Rupanya, kemampuan mendeteksi keberadaanku memang benar-benar buruk. Gumam Krai. Ketika Krai menoleh, Krai melihat mejanya dikelilingi oleh sekelompok pria berwajah keras. Berbeda dengan Arn dan Mari, pria-pria ini bersenjata lengkap dan mengenakan baju zirah. Mereka tampak seperti siap berperang. Para pelanggan lain di kedai ini terdiam, jelas merasa ketegangan yang memuncak. Salah satu dari pria itu berbicara dengan suara dalam yang penuh intimidasi. "Sudah lama, Senpen Banka. Kau berani sekali mempermainkan kami waktu itu." "Eto. Siapa kau?" tanya Krai dengan polos. Wajah pria itu memerah karena marah, dan dia menatap Krai tajam. "Kau berani berpura-pura tidak mengenal kami? Hah? Level 8 dan sikapmu seenaknya ini benar-benar membuatku muak." "Ah, benar juga. Aku memang mengenal mereka. Mereka adalah kelompok dari Falling Mist, level 7, yang sebelumnya berurusan denganku dalam urusan lelang. Meski negosiasi kami berakhir damai, tampaknya mereka masih menyimpan dendam." Gumam Krai. "Jadi, di mana para wanita itu sekarang?" "Mereka tidak bersamamu hari ini," ucap pria itu. "Bisakah aku memanggil mereka dulu?" tanya Krai dengan ragu. "Tidak perlu. Aku akan menghajarmu setengah mati dan menyeret tubuhmu ke hadapan mereka," ucap pria itu lagi. Krai memasang wajah tenang, meskipun hatinya rasanya seperti akan melompat keluar. "Kalau aku sujud meminta maaf, apakah kau akan memaafkanku?" tanya Krai dengan nada datar. "Apa?" seru pria itu. Saat pria itu mendekat untuk menekan ancamannya, tiba-tiba Arn berdiri dari kursinya. Dengan langkah mantap, ia menghadang pria itu. "Beraninya kau mengancam tamu kami," kata Arn dengan suara tajam. "Anyahlah. Urusanku bukan denganmu," balas pria itu sambil mengabaikan Arn. Namun, Arn tidak gentar sedikit pun. Dengan tubuh yang lebih kecil dibanding pria itu, dia tetap berdiri tegak. Matanya yang tajam memancarkan rasa percaya diri yang membuat pria itu sedikit terkejut. "Dasar orang kampungan," ejek Arn. "Berani menantang level 8? Sungguh keberanian yang konyol. Tapi baiklah, kami akan mengurus ini. Anggap saja sebagai rasa terima kasih kami karena sudah menerima permintaan kami sebelumnya." Krai menatap Arn dengan ragu. Apa yang dia pikirkan? Lawan di depannya adalah kelompok level 7 yang jauh lebih kuat, dan mereka memiliki jumlah yang lebih banyak. Tapi Arn hanya tersenyum tipis, lalu mengarahkan jarinya ke arah pria itu. Pada saat itu, Krai menyadari sebuah gelang berwarna perak kusa melingkar di pergelangan tangannya. Gelang itu memiliki lambang berbentuk tongkat bercabang 3. Arn melirik ke arah Krai sebelum memperkenalkan dirinya kepada Arnold. "Tenang saja. Kami memang pendatang baru, tapi..." "Hei, kampungan. Catat baik-baik dalam otak kecilmu itu, namaku adalah Altobaran. Altobaran Henning, dari Hidden Curse." "Arn, bukannya kita sepakat untuk tidak membuat keributan? Aku Mari Auden, dari Hidden Curse juga. Meski begitu, kami berasal dari kelompok berbeda dengan Flames of the Abyss," tambah Mari dengan cepat. Mendengar nama itu, sebuah kejutan langsung menghantam Krai. Akhirnya Krai mengingat siapa Arn, Altobaran, dan juga Mari. Krai secara refleks menepuk tangannya, seolah menyadari sesuatu. Semua mata tertuju pada Krai. Krai menarik napas dalam-dalam, menatap Arnold dan kelompok Arn secara bergantian, lalu meminta maaf dengan nada penuh rasa bersalah. "Maaf, boleh aku ke toilet dulu sebelum kita mulai?" Mendengar nama Hidden Curse, kewaspadaan Arnold langsung berpindah dari Krai ke arah Arn. "Sial. Aku terjebak dalam situasi yang merepotkan." Hidden Curse adalah salah satu klan tertua di ibu kota, terkenal dengan anggota yang sedikit tetapi sangat berbakat. Pemimpin mereka, Flames of the Abyss, adalah salah satu penyihir terhebat di ibu kota dan salah satu dari 3 pemburu level 8 di kota ini. Gumam Krai. Beruntung Krai cukup mengenal tempat ini. Dengan susah payah,
Cray keluar dari jendela besar di toilet cafe itu dan menghela napas lega. Apa-apaan ini? Aku tidak menyangka Falling Mist akan mencari gara-gara, apalagi sekarang Hidden Curse juga mendekatiku. Kalau tahu akan begini, seharusnya aku membawa Citri bersamaku. Gumam Cray. Cray bisa membayangkan di dalam kafe, Falling Mist dan Hidden Curse sedang saling menatap tajam. Sebagai pemburu, Cray memang sedikit tahu tentang pemburu level 7 ke atas yang tinggal di ibu kota. Mari dan Arn seharusnya berada di bawah Arnold. Namun, Cray tidak terlalu khawatir. Hidden Curse adalah klan khusus yang hanya menerima penyihir berbakat luar biasa. Mereka cenderung lebih terlibat dalam kegiatan akademis, menjalin hubungan dengan sekolah sihir dan militer yang mencari penyihir kuat. Karena orientasi itu, level mereka seringkali lebih rendah dari kemampuan sebenarnya. Lagi pula, mereka sudah menyatakan sanggup menghadapi situasi ini tanpa aku. Aku merasa terlalu sombong jika harus mengkhawatirkan mereka. Ucap Cray. Cray berjalan cepat menuju markas klan, tidak memedulikan apa yang ada di sekitarnya. Satu-satunya hal di pikirannya adalah kembali ke tempat yang aman secepat mungkin. Pemimpin Hidden Curse yang dikenal sebagai Flames of the Abyss memiliki reputasi sebagai pemburu dengan kemampuan penghancuran paling kuat di Zerbrudia. Dia dikenal tidak hanya karena kepribadiannya yang seperti api yang membara, tetapi juga kelicikannya. Lebih buruk lagi, Cray memiliki sedikit masalah pribadi dengannya di masa lalu. Kejadian itu bermula ketika Cray mendirikan klan First Step. Salah satu tim yang Cray incar kebetulan sedang diincar juga oleh Hidden Curse. Entah bagaimana, Cray malah memenangkan perebutan itu tanpa tahu apa-apa. Secara hukum, tidak ada masalah. Tapi di dunia pemburu, reputasi dan gengsi adalah segalanya. Masalah itu membuat Cray stres setiap hari hingga rasanya ingin muntah. Untungnya, konflik itu akhirnya selesai tanpa insiden lebih lanjut. Dengan segala pengalaman itu, Cray tahu lebih baik tidak menolak permintaan Arn dan Mari. Kalau sampai Cray menambah masalah, wanita tua itu bisa saja membakar markasku dengan senyum di wajahnya. Akhirnya, Cray tiba di markas klan tanpa insiden. Wajahnya yang lelah terlihat di kaca jendela yang mengilap. Hari ini benar-benar melelahkan. Aku ingin bersembunyi di dalam markas ini untuk sementara waktu. Namun, pekerjaan menumpuk di kepalaku. Tugas-tugas, permintaan dari Lord Gladys, konflik dengan Arnold, permintaan dari Arn dan Mari, dan proyek miniatur ibu kota yang masih belum selesai. Gumam Cray. Cray naik ke ruangannya, duduk di kursi, dan memutuskan untuk melanjutkan proyek miniatur ibu kota sebelum mencari Liz dan yang lainnya. Namun, sebelum Cray sempat memulai, pintu ruangan terbuka dengan keras. Eva masuk dengan wajah memerah karena kegembiraan, sambil membawa sebuah amplop putih mewah dengan lambang Zerbrudia di atasnya. Cray-san. Selamat. Anda mendapat undangan ke White Sword Gathering. Ini luar biasa. Apa-apaan ini? Aku tidak menyangka Falling Mist akan mencari gara-gara, apalagi sekarang Hidden Curse juga mendekatiku. Kalau tahu akan begini, seharusnya aku membawa Citri bersamaku. Gumam Cray. Cray bisa membayangkan di dalam kafe, Falling Mist dan Hidden Curse sedang saling menatap tajam. Sebagai pemburu, Cray memang sedikit tahu tentang pemburu level 7 ke atas yang tinggal di ibu kota. Mari dan Arn seharusnya berada di bawah Arnold. Namun, Cray tidak terlalu khawatir. Hidden Curse adalah klan khusus yang hanya menerima penyihir berbakat luar biasa. Mereka cenderung lebih terlibat dalam kegiatan akademis, menjalin hubungan dengan sekolah sihir dan militer yang mencari penyihir kuat. Karena orientasi itu, level mereka seringkali lebih rendah dari kemampuan sebenarnya. Lagi pula, mereka sudah menyatakan sanggup menghadapi situasi ini tanpa aku. Aku merasa terlalu sombong jika harus mengkhawatirkan mereka. Ucap Cray. Cray berjalan cepat menuju markas klan, tidak memedulikan apa yang ada di sekitarnya. Satu-satunya hal di pikirannya adalah kembali ke tempat yang aman secepat mungkin. Pemimpin Hidden Curse yang dikenal sebagai Flames of the Abyss memiliki reputasi sebagai pemburu dengan kemampuan penghancuran paling kuat di Zerbrudia. Dia dikenal tidak hanya karena kepribadiannya yang seperti api yang membara, tetapi juga kelicikannya. Lebih buruk lagi, Cray memiliki sedikit masalah pribadi dengannya di masa lalu. Kejadian itu bermula ketika Cray mendirikan klan First Step. Salah satu tim yang Cray incar kebetulan sedang diincar juga oleh Hidden Curse. Entah bagaimana, Cray malah memenangkan perebutan itu tanpa tahu apa-apa. Secara hukum, tidak ada masalah. Tapi di dunia pemburu, reputasi dan gengsi adalah segalanya.
Masalah itu membuat Cry stres setiap hari hingga rasanya ingin muntah. Untungnya, konflik itu akhirnya selesai tanpa insiden lebih lanjut. Dengan segala pengalaman itu, Cry tahu lebih baik tidak menolak permintaan Arn dan Mari. Kalau sampai Cry menambah masalah, wanita tua itu bisa saja membakar markasku dengan senyum di wajahnya. Akhirnya, Cry tiba di markas klan tanpa insiden. Wajahnya yang lelah terlihat di kaca jendela yang mengilap. Hari ini benar-benar melelahkan. Aku ingin bersembunyi di dalam markas ini untuk sementara waktu. Namun, pekerjaan menumpuk di kepalaku. Tugas-tugas, permintaan dari Lord Gladys, konflik dengan Arnold, permintaan dari Arn dan Mari, dan proyek miniatur ibu kota yang masih belum selesai. Gumam Cry. Cry naik ke ruangannya, duduk di kursi, dan memutuskan untuk melanjutkan proyek miniatur ibu kota sebelum mencari Liz dan yang lainnya. Namun, sebelum Cry sempat memulai, pintu ruangan terbuka dengan keras. Eva masuk dengan wajah memerah karena kegembiraan, sambil membawa sebuah amplop putih mewah dengan lambang Zebrudia di atasnya. Cry-san. Selamat. Anda mendapat undangan ke White Sword Gathering. Ini luar biasa. Baiklah, ceritanya sampai di sini dulu ya. Jika tertarik untuk pembahasan yang selanjutnya, tolong di-subscribe dan diaktifkan loncengnya agar dapat notifikasi saat cerita selanjutnya telah di-upload. Jangan lupa tolong share juga ke teman-teman yang tertarik dengan light novel Nageki no Boureiya. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi.